Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Seperti kemarin-kemarin, saya kali ini akan ngomong tentang sejarah lagi, yakni tentang bagaimana jalan Amerika menjadi negara yang superpower atau adidaya. Jadi awalnya itu di tahun 1776 itu Amerika memerdekakan diri dari jajahannya Inggris. Ya, seperti yang kita tahu kan, Inggris itu jajahannya banyak sekali. Salah satunya Amerika ini. Meskipun di tahun 1776 itu wilayahnya Amerika itu nggak kayak sekarang udah besar, dari barat sampai timur, dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Nah, dulu itu masih di pinggir timur, di daerah nah itu kan yang jajahannya Inggris ya daerah timur situ aja. Namanya apa ya? Nanti lah. Terus berkembang, ada banyak perkembangan dia itu, walaupun dikit-dikit, hingga tahun 1800-an itu 1800 berapa ya, itu wilayah yang tengah itu mulai bergabung ya, jajahannya Perancis, dan juga wilayah yang agak utara yang jajahannya Inggris juga. Kemudian makin lama daerah yang bekas Meksiko pun masuk Amerika sampai jadinya kayak sekarang. Nah, kalau Alaska gimana? Kalau Alaska itu dulu Amerika beli dari Rusia. Jadi dulu wilayahnya Rusia itu lebih luas dari sekarang. Cuman dulu yang Alaska itu karena Rusia sedang mengalami krisis, dijual ke Amerika. Nah, jadi faktor-faktor yang ngarahin Amerika itu bisa bagus gitu itu adalah pertama ya, kondisi geografinya yang ya walaupun nggak kayak Indonesia strategis, walaupun nggak terlalu strategis, cuman tempatnya itu masih lebih mending daripada utaranya, daripada Kanada. Kalau di Kanada sangat nggak kondusif. Misalnya lagi musim salju, itu saljunya bisa tebel. Terus kalau lagi musim panas ya panas banget. Kalau di Amerika ini agak mending, masih ada beberapa daerah yang subur. Terus yang kedua, kebebasan dalam berekspresi yang tinggi. Jadi di Amerika itu kalau yang kita tahu ya sampai sekarang masih kayak gitu, masih kebebasannya itu tinggi. Jadi orang itu boleh bereksperimen apa aja. Misalnya mungkin di zaman dulu mau buat pesawat, buat aja, masalah izin nanti terakhir. Dan intinya bebas gitu. Sampai sekarang kan di Amerika itu diperbolehkan membawa senjata, diperbolehkan banyak kebebasan itu yang membuat orang itu selalu ingin bereksperimen. Kemudian ya bisa superpower ya juga karena daerahnya jarang perang, karena terpisah. Di benua Amerika kan relatif tenang daripada di benua Eropa dulu yang sering perang itu. Nah, kemudian setelahnya juga kemudian Amerika itu kan kayak yang kita tahu negaranya lebih swasta, jadi jarang ada BUMN yang punyanya pemerintah. Paling hanya yang pokok-pokoknya aja kayak intelijen dan sebagainya yang dimiliki pemerintah. Nah, jadi
Amerika itu selalu mendorong swastanya agar maju, mensupport terus. Jadi makanya kalau mau mendiriin usaha di sana bisa gampang karena dibantu juga oleh pemerintah. Dan juga negara ini nih juga sangat terbuka bagi orang luar yang mau masuk, mau belajar, mau tinggal di situ. Karena itu sangat beragam ya di sana. Dan bahkan banyak ilmuwan di Amerika itu yang lahir dari orang yang kebangsaannya bukan Amerika awalnya. Misalnya kayak pendiri Zoom Call Meeting itu yang mendiriin orang keturunan Cina, cuman tinggal di Amerika. Dan masih banyak lagi orang-orang kayak gitu. Nah, itulah bagaimana Amerika itu bisa maju, karena banyak faktornya yang sangat mendukung. Dan kok zaman sekarang gimana Amerika? Nah, zaman sekarang itu kemungkinan katanya menurut beberapa pengamat, Amerika itu bakal nggak lama lagi bakal digantikan oleh Cina. Kayak yang kita dengar sekarang kan juga China ekonominya sangat kuat, bahkan bisa mengembargo Amerika dan sekutu baratnya. Ya kemungkinan juga seperti itu. Ya mungkin dari saya itu aja tentang Amerika ini. Kalau ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.